Kamu itu kalau kerja yang bener, jangan asal-asalan kayak gitu. Iya, Pak. Kamu kerja puluhan tahun pun tidak akan kaya-kaya. Makanya kerja pakai otak, nah. Iya, Pak. Mereka mengira ini hanya kisah nyata tentang seorang office girl biasa. Seragam abu-abu, kepala menunduk, selalu diam. Selalu dianggap tidak ada. Di gedung kaca tertinggi kota, ia dihina di depan umum, direndahkan oleh CEO perusahaan terkenal, dan diperlakukan seolah hidupnya tak lebih berharga dari lantai yang ia pel. Semua orang tertawa, semua orang merasa lebih tinggi. Tapi tak satu pun sadar, wanita itu sedang melihat semuanya tanpa filter kekuasaan. Inilah kisah kehidupan yang nyaris tak pernah diceritakan, tentang mereka yang disuruh diam, justru paling memahami kebenaran. Tentang mereka yang dianggap rendah, diam-diam memegang kendali takdir. Bagaimana jika orang yang setiap hari kalian remehkan, ternyata adalah pemilik perusahaan yang sedang menilai siapa yang layak memimpin? Bagaimana jika semua penghinaan itu dicatat, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mengambil keputusan paling menentukan dalam sejarah perusahaan? Ini bukan dongeng manis. Ini cerita inspirasi yang lahir dari kenyataan pahit dunia kerja. Tentang kesombongan yang hampir menghancurkan segalanya, tentang keheningan yang lebih kuat dari teriakan, dan tentang satu pertanyaan yang akan menghantui sampai akhir cerita. Jika kamu berada di posisi mereka, akankah kamu merendahkan atau belajar mendengar? Tulis di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata yang menginspirasi tentang seorang office girl yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Ruang-ruang kaca di Aurora Byte Corp berkilau setiap pagi, memantulkan cahaya matahari dan ambisi besar orang-orang di dalamnya. Dari balik dinding transparan itu, keputusan bernilai miliaran diperdebatkan. Masa depan perusahaan ditentukan dan ego-ego saling beradu. Di antara semuanya, ada satu sosok yang nyaris tak pernah dianggap ada. Alia, office girl berseragam abu-abu yang berjalan tanpa suara. Langkahnya ringan, gerakannya rapi. Ia menyapu lantai ruang rapat, mengelap meja kaca yang dingin, dan menyusun cangkir kopi sebelum para eksekutif datang. Alia selalu memastikan ruangan sempurna, namun tak pernah diizinkan ikut tinggal. Ketika diskusi dimulai, ia keluar, menutup pintu pelan-pelan. Mengapa orang yang paling sering berada di ruangan itu justru tak pernah diajak berbicara? Apakah keberadaan seseorang memang ditentukan oleh jabatan di lencana dada? Di puncak hierarki berdiri Damar, CEO Aurora Byte Corp. Sosoknya dieluk-elukan media sebagai pemimpin visioner, muda, berani. Namun di balik kaca, ia mempraktikkan kepemimpinan yang dingin. Tatapannya kerap menemukan Alia, bukan untuk menyapa, melainkan untuk mengingatkan posisinya. Pekerjaan seperti ini tak butuh otak, ucapnya suatu hari, lantang di hadapan para manajer yang tertawa kecil. Kata-kata itu menggema lebih keras dari derit kursi. Apakah kekuasaan selalu membutuhkan merendahkan untuk terasa nyata? Alia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil seperti biasa. Ia menunduk, melanjutkan tugas. Tak ada jawaban, tak ada pembelaan. Hanya keheningan yang ia pilih sebagai pelindung. Namun di balik senyum itu ada ingatan yang disusun rapi. Tanggal, kata, nada suara. Mengapa ia memilih diam? Apakah diam berarti lemah? Atau justru bentuk kesabaran yang sedang menunggu waktu? Hari demi hari, penghinaan datang dengan cara yang lebih halus. Lirikan, sindiran, perintah mendadak. Alia tetap bekerja, tetap konsisten. Ia melihat apa yang orang lain lewatkan, mendengar apa yang tak pernah mereka duga. Di ruangan kaca itu, ia belajar bahwa yang berbicara paling keras belum tentu paling paham. Maka pertanyaan menggantung, setebal kabut pagi di gedung tinggi. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Mereka yang berbicara di meja rapat, atau mereka yang memahami seluruh isi ruangan? Ruang rapat Aurora Byte Corp kembali dipenuhi suara yang saling berlomba meninggi. Grafik bergerak cepat di layar. Jargon teknologi berhamburan seperti peluru. Disruption, scalability, growth hacking. Semua terdengar cerdas, semua tampak maju. Namun di balik itu,
Tak ada satupun kalimat yang menyentuh manusia. Alia berdiri di sudut ruangan, mengisi ulang gelas, menyapu remah kue, menjadi saksi bisu dari kepemimpinan yang gemar berteriak tetapi enggan mendengar. Bagaimana mungkin angka dipuja begitu tinggi, sementara wajah-wajah lelah di luar ruang kaca dibiarkan memudar? Damar memimpin dengan senyum kamera yang sempurna. Setiap keputusan disertai tepuk tangan, setiap target disambut janji bonus. Tanpa menyebutkan harga yang harus dibayar, ketika ada laporan keterlambatan proyek, ia menunjuk divisi paling bawah. Ketika hasil membaik, ia mengambil panggung. Siapa sebenarnya yang menanggung resiko di perusahaan ini? Dan siapa yang menuai pujian? Malam datang, gedung mengosong. Lampu-lampu lantai bawah padam, menyisakan deru pendingin ruangan di lantai rapat. Alia belum pulang. Ia kembali ke ruang kaca yang tadi ramai, kini sunyi. Di sanalah ia membuka laptop yang tertinggal, membaca laporan keuangan yang belum terkunci. Angka-angka berbicara jujur ketika tidak dibacakan. Margin dipoles, cadangan menipis, resiko hukum disembunyikan di catatan kaki. Mengapa keputusan tergesa disepakati tanpa penanggung jawab yang jelas? Ia menyimak slide presentasi yang tertinggal, proyeksi agresif tanpa mitigasi, kontrak ambisius dengan klausul rapuh. Alia mencatat, bukan untuk mencela, melainkan untuk memahami. Tanggal, penandatangan, arah keputusan. Jika badai datang, siapa yang akan berdiri paling depan? Ataukah semua akan berlindung di balik kaca dan jargon? Di lorang, bayangannya memanjang. Ia teringat tatapan karyawan malam yang lembur tanpa kompensasi. Pesan keluhan yang tak pernah dijawab. Kepemimpinan seharusnya merawat, bukan menggilas. Alia tahu, penyakit perusahaan ini bukan fluktuasi pasar, bukan pula kompetitor. Ini penyakit kesombongan yang tampak sehat dari luar. Ia menutup laporan, merapikan meja, lalu melangkah pergi. Pertanyaan itu tertinggal, bergetar di udara hampa ruang rapat. Berapa lama perusahaan bisa berdiri jika pemimpinnya tak pernah menunduk untuk mendengar? Pengumuman itu jatuh seperti petir di siang bolong. Aurora Byte Corp akan kedatangan holding strategis, pemegang saham besar yang berwenang menilai ulang kinerja direksi. Kantor mendadak tegang. Senyum-senyum dipoles, arsip lama dibuka kembali, rapat digelar beruntun hingga larut malam. Di lorong-lorong kaca, bisik panik beredar cepat. Siapa mereka? Apa yang akan dicari? Dan siapa yang akan tumbang? Damar justru tampil paling tenang. Ia percaya diri. Grafik laba menanjak adalah tameng terbaik. Media memujinya, investor retail bersorak, dan presentasi ambisius sudah disiapkan. Baginya evaluasi hanyalah formalitas. Bukankah angka selalu menang di ruang rapat? Pertanyaan itu menguatkan langkahnya saat memberi instruksi. Lebih keras, lebih cepat, tanpa ruang tanya. Tak seorang pun menyadari sebuah ironi. Pemilik holding itu telah lama berada di gedung yang sama. Bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai sosok yang nyaris tak dipandang. Berseragam berbeda, berjalan di jalur berbeda. Mengamati tanpa suara. Ia mengenal ritme gedung ini, celah-celah kecil di antara keputusan besar, serta bahasa tubuh orang-orang yang mengira tak ada yang melihat. Di balik layar, sebuah alamat pribadi menerima rangkuman rutin. Laporan disusun ringkas, tanpa retorika, tanpa bias. Data berbicara lugas, konsistensi keputusan, kualitas mitigasi resiko, dan jejak perilaku. Apakah laba tinggi selalu berarti kepemimpinan sehat? Catatan demi catatan disandingkan, bukan untuk menghakimi, melainkan mengukur. Sementara Damar berlatih kalimat kemenangan di depan cermin, rapat-rapat tertutup digelar tanpa publikasi. Di sana, angka dikuliti, asumsi diuji, dan keputusan lama ditarik ke cahaya. Beberapa direktur mulai gelisah. Cerita yang rapi di siang hari tak selalu selaras dengan data tengah malam. Siapa yang akan bertahan ketika narasi dipreteli hingga tulang? Di koridor, Alia lewat dengan langkah ringan. Tak ada perubahan sikap, ia tetap bekerja, tetap menyimak. Namun di punggungnya tersimpan peta yang lebih luas dari siapapun di lantai itu. Ia mengetahui detil yang terlewat, membaca jeda di antara klaim, dan menangkap pola yang berulang. Jika evaluasi ini benar-benar jujur, kepada siapa kebenaran akan berpihak?
Detik-detik menuju hari penilaian bergeser perlahan, menegang. Pertanyaan menggantung setinggi kaca-kaca gedung. Apakah kekuasaan aman saat tak tahu siapa yang sedang menilai, atau justru paling rapuh di sana? Ruang rapat lantai tertinggi Aurora Byte Corp terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding kaca memantulkan wajah-wajah tegang para eksekutif yang duduk rapi, sementara layar besar menampilkan grafik berwarna hijau menanjak. Hari evaluasi telah tiba. Damar berdiri di ujung meja, bahunya tegap, suaranya mantap. Pencapaian dipaparkan berlapis data. Setiap kritik dipatahkan dengan angka, setiap keraguan dikubur oleh pertumbuhan laba. Jika hasil seimbar ini, untuk apa mempertanyakan caranya? Begitu nada yang tercium di ruangan. Ia menupu presentasi dengan senyum kemenangan. Tepuk tangan terdengar, pendek, ragu, namun cukup untuk menegaskan hierarki lama. Lalu, tepat di saat udara kembali tenang, pintu ruang rapat terbuka. Seorang perwakilan holding melangkah masuk. Setelan gelap, ekspresi netral. Di belakangnya seorang wanita menyusul, tanpa seragam kerja. Rambut ditata sederhana, langkahnya mantap, tatapannya bening. Alia. Keheningan menyapu ruangan, lebih keras daripada palu hakim. Kursi-kursi berhenti berderit. Layar presentasi seolah kehilangan suara. Perwakilan itu berdiri tegak. "Perkenalkan," katanya pelan namun tegas. "Alia Pratama, CEO Central Global Holding, pemegang saham mayoritas Aurora Byte Corp." Kalimat itu memotong udara, menumbangkan asumsi yang berdiri terlalu lama. Wajah Damar seketika kehilangan warna. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu terukir jelas, bukan hanya di matanya, di seluruh meja. Alia maju selangkah, suaranya tenang, nyaris lembut. Ia tidak menuding, tidak menggurui. Ia mengurai keputusan yang tergesa, insentif yang mendorong praktek toksik, dan budaya yang menormalisasi penghinaan. Ia menampilkan bukti dengan presisi, catatan rapat, perbandingan resiko, konsekuensi yang disembunyikan. Apakah laba membenarkan cara? Tanyanya perlahan membiarkan keheningan bekerja. Damar mencoba menyela namun kata-kata tersangkut. Grafik yang tadi menjadi perisai kini terlihat rapuh. Alia melanjutkan, menyebutkan kesempatan yang diabaikan karena ego, talenta yang pergi karena tak didengar. Siapa sebenarnya yang dilayani perusahaan ini? Angka di layar atau manusia di dalamnya? Tak ada teriakan, tak ada balas dendam. Hanya kebenaran yang diletakkan rapi di atas meja kaca. Dan ketika Alia berhenti berbicara, satu rasa menggantung di udara. Jika topeng telah runtuh hari ini, keputusan apa yang menyusul esok? Pagi setelah evaluasi terasa ganjil di Aurora Byte Corp. Tidak ada pengumuman megah, tidak ada bisik skandal di koridor. Keputusan itu datang tanpa amarah, justru karena terlalu jelas untuk diperdebatkan. Damar dipanggil secara resmi, diberi waktu, dan diminta mundur. Tak ada drama, tak ada pengawalan keluar gedung. Nama besar yang dulu dielu-elukan runtuh oleh rekam jejaknya sendiri. Bukankah kejatuhan paling sunyi justru yang paling telak? Ruang kerjanya dikosongkan perlahan. Foto-foto penghargaan dipindahkan. Presentasi yang pernah menjadi tameng kini hanya arsip. Beberapa eksekutif menatap layar kosong dengan wajah tak berani menoleh. Apakah mereka takut pada Alia atau pada cermin yang akhirnya memantulkan diri mereka sendiri? Alia memilih jalan yang bertolak belakang dengan apa yang diperkirakan banyak orang. Ia menolak publikasi berlebihan. Tidak ada jumpa pers, tidak ada pernyataan menang. Perbaikan butuh kerja, katanya singkat. Sebuah tim independen dibentuk, tanpa afiliasi lama, untuk membedah sistem internal. Skala gaji dirapikan agar adil, jalur komunikasi dibuka agar aman, dan indikator kinerja ditata ulang agar manusia kembali terlihat. Bisakah perusahaan pulih tanpa menyalahkan? Pertanyaan itu menjadi panduan, bukan slogan. Perubahan pertama terasa pelan, hampir tak terdengar. Lembur tak lagi sunyi, kompensasi hadir, keluhan tak lagi berakhir di kotak saran. Ada tindak lanjut. Bahasa rapat berubah, lebih sedikit jargon, lebih banyak tanggung jawab. Sejak kapan kata mendengar menjadi inti strategi? Ternyata sejak seseorang berani melatihnya. Alia kembali berkeliling gedung, tanpa seragam, tanpa protokol berlebihan. Ia menyapa tim pengembang yang begadang, bertanya pada staf administrasi tentang hambatan harian, berhenti cukup lama di lorong paling ujung untuk berbincang dengan petugas kebersihan. Siapa yang lebih tahu denyut perusahaan selain mereka yang menjaga lantainya tetap berdiri? Pertanyaan itu bukan basa-basi,
Jawabannya dicatat, ditindak. Ada momen sunyi di ruang kaca yang dulu bising. Alia berdiri sendiri, menatap pantulan gedung dan kota di luar. Apakah perubahan akan bertahan saat sorotan reda? Ia tahu jawabannya tak instan. Kepemimpinan bukan pidato. Ia adalah latihan berulang untuk memilih benar saat tak ada yang melihat. Hari-hari berikutnya membawa kelegaan yang tak dipamerkan. Beberapa talenta yang hampir pergi memilih bertahan. Tim yang lama terdiam mulai bersuara. Keputusan mungkin tidak populer, namun konsisten. Apakah keberanian sejati terletak pada menahan diri dari panggung? Alia membuktikan, ya, jika panggungnya adalah sistem yang sehat. Ia tidak pernah menyamar untuk menguji manusia. Ia bekerja sebagai office girl untuk menghapus filter kekuasaan, agar kebenaran berbicara apa adanya. Di sana, di level paling dasar, ia melihat kebiasaan yang tak tercatat dan dampak yang tak terukur. Jika kita ingin memimpin, beranikah kita turun melihat? Kisah ini nyata dalam banyak wajah. Karena seringkali pemimpin sejati bukan yang paling lantang saat rapat, melainkan yang paling lama mendengar saat ruangan sunyi. Bukan yang mengejar sorotan, melainkan yang menjaga martabat. Dan ruang kaca, yang tadi merupakan simbol jarak, akhirnya memantulkan sosok yang layak berada di dalamnya.